Selamat datang di Jakarta, ibu kota Indonesia yang gemerlap. Di tengah kepadatan kota yang modern, terdapat sebuah harta karun alam yang terselip di sepanjang pesisir Jakarta Utara. Hutan mangrove Muara Angke. Di Muara Angke, hutan mangrove ini menjaga pesisir dari abrasi dan memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Namun, meski memiliki kekayaan alam yang luar biasa, hutan mangrove Muara Angke tidak luput dari ancaman. Hutan mangrove pada wilayah ini termasuk ke dalam hutan mangrove terluas dengan total luasan. Sebelum itu kita udah duluan di sini. Kalau di sini dengan adanya proyek reklamasi ada pengaruhnya. Masalahnya arusnya kan berbeda, berubah. Sedangkan di sana itu kan kanalnya kecil. Nah, otomatis arus laut itu kan masuk ke sini kan kurang. Nah, balik lagi ke sini, dari sini limbah yang dari sini keluar nggak bisa balik lagi ke sini, maka ikan-ikan di sini pada mati. Ini laboratorium alam yang ada di Jakarta di sini nggak kira-kira? Nah, ini kalau model kalau tsunami segala macam kan kalau banyak pohonnya jadi dia ketika air pasang, air yang masuk ke sini itu tuh debitnya cukup deras. Tapi ketika harusnya mulai surut karena tertahan oleh pulau reklamasi tersebut, jadi perlahan-lahan itu tuh tidak bisa surut secara langsung, itu tuh surutnya cukup lama banget. Dan agak ditakutkannya itu adalah bayi-bayi mangrove yang baru ditanam di sini itu tuh ikut terseret oleh arus. Makanya metode penanaman di sini paling cocok itu adalah dengan menggunakan sebuah bronjong, atau yang belum kenal bronjong kita bisa bilang aja itu tuh keranjang bambu, di mana itu tuh diisikan lumpur, kemudian baru ditanam dengan bibit mangrove, baru setelah itu diikat ya. Itu bagian pengikatan itu salah satu yang paling penting supaya nantinya kalau arus yang masuk dan surut itu tuh cukup deras, bibit mangrove tersebut tuh nggak akan ikut tersapu oleh ombak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan masyarakat setempat telah bekerja sama dalam upaya konservasi mangrove. Melalui penanaman kembali dan restorasi ekosistem, mereka berupaya untuk memulihkan hutan mangrove Muara Angke dan menjaga kelestariannya. Di Indonesia itu adalah yang terluas di dunia. 3,36 juta hektar. Berkaitan dengan isu yang saat ini berkembang tentang perubahan iklim, bahwa mangrove bisa menyerap 5 kali lebih banyak dan 100 kali lebih cepat gas CO2, merupakan gas rumah kaca yang dimana itu sangat memiliki faktor utama dalam peningkatan suhu bumi. Karena kita lahan konservasi, kita punya undang-undang nomor 5 tahun 1990 itu 5 tahun penjara plus 100 juta kandangin tuh. Jadi kenapa di Jakarta sering banjir? Karena hutan ini habis. Jadilah perumahan di sana. Program RHL istilahnya. Jadi kita punya program untuk menghutankan kembali hutan-hutan yang selama ini gundul. Kita hijaukan kembali. Dengan demikian akan lebih banyak menyerap emisi karbon, mengurangi efek gas rumah kaca dan sebagainya. Jadi banyak, itu salah satunya adalah rehabilitasi hutan yang ada. Belum restorasi, datanya kita ada tuh sekitar 10-15 hektar untuk mangrove sendiri itu. Dampak ketutupan itu belum terlalu terlihat ya. Kita bisa lihat dari intervensi kita yang lainnya kalau untuk kualitas air yang di dalam kawasan sendiri ya. Kayak kita kan melakukan pembersihan tumbuhan invasif. Misalkan contohnya rerumputan yang bukan asli dari situ ya, yang kemudian berkembang pesat di sana gitu, mengalahkan jenis tumbuhan aslinya. Terdapat program edukasi dan kesadaran lingkungan yang telah dilakukan. Seberapa luas kita kehilangan mangrove selama berapa tahun ini?
dari 1990 sampai 2020, 30 tahun ya? Berkat kerjasama dan kolaborasi dari berbagai komunitas, organisasi, dan lain-lainnya, telah berhasil direstorasi pertumbuhan itu kurang lebih sekitar 300%. Oke, kalau kita ngomongin tentang pertumbuhan pasti tidak lepas dari nutrisi. Dan kalau nutrisi itu beda lahan, beda tanah. Nanam bareng-bareng dan kita bisa mengatasi deforestation mangrove forest. Kita tanam adalah jenis bakau, yakni jenis rhizopora tadi, dan langsung ditanam di dekat batang bambunya ini atau ajir ini. Nanti kita juga sediakan tali yang kita sudah ganti dengan tali yang lebih ramah lingkungan dari tali eceng gondok. Kita punya komitmen untuk selalu memberikan informasi betapa pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Tim liputan juga mengikuti kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan oleh komunitas mangrove Jakarta. Biasanya MJID Go to School ini yang memang sudah kita inisiasikan semenjak 6 bulan yang lalu dan sampai sekarang dalam tahap pengembangan. Jadi kita CSR juga dengan biasanya sekolah-sekolah untuk lebih memperkenalkan terkait lingkungan seperti itu. Umumnya orang kalau ngomong peduli lingkungan slogan-slogan aja ya, tetapi di sini kami dari PT Teladan Prima Agro Tbk tidak hanya slogan atau kalau anak zaman sekarang tidak hanya update status ya kan, tetapi kita bertindak nyata ya, kita menanam mangrove. Bukti nyata bahwa PT Teladan Prima Agro ini adalah mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan dan ada di kebijakan kita, memang kebijakan Sapit Lestari, bahwa salah satu implementasinya adalah menanam mangrove ya, itu adalah wujud nyata. Dengan menghentikan deforestasi mangrove, kita turut dapat berkontribusi untuk memperlambat terjadinya perubahan iklim.